muhdatsin bid'ah. Semua ibadah atau amal-amalan dikerjakan tidak punya rujukan dari wahyu, maka dikenal dengan perbuatan baru dalam agama. Wa bid'atin dhalalah, dan perbuatan baru itu akan membawa pelakunya pada kesesatan. Wa inna dalam finnar, dan kesesatan akan membawa pelakunya ke dalam api neraka. Saudaraku seiman rahimani rahimakumullah. Bertemu lagi di khutbah Jumat dan serial iman kita. Kali ini pasangan antara muda dan tua. Di pekan ini insya Allah kita akan bahas masalah muda, masa muda, dan kita akan bahas di kesempatan akan datang, di giliran kami juga adalah masa tua. Masa muda ini yang kita semua tentunya lalui, karena terbukti kita masih hidup di saat sekarang. Masa di mana Allah Azza wa Jalla memang menciptakan kita dengan segala macam hal. Dan segala macam kelebihan. Apakah itu fitnya jasad, sempurnanya ruh. Bagaimana kita memiliki hal-hal, ide, semangat untuk produktif. Bagaimana kita memunculkan kreativitas kita. Semua orang yang menyia-nyiakan masa mudanya, maka pastikan tidak akan mungkin produktif dan kreatif di masa tuanya. Tapi kalau seseorang memaksimalkan masa mudanya, di mana Allah Azza wa Jalla memberikan dia kesempatan di saat itu, maka pastikan dia akan panen di masa tuanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita agar memaksimalkan sebelum lewat masa muda itu. Detik demi detiknya harus dianggap sesuatu yang sangat mahal. Dan juga hal ini agar dia sebelum tiba masa tua berhasil memanen maksimal pahala. Seorang penyair mengatakan, laita syababu yaudu yauman. Coba seandainya masa muda itu bisa sesaat atau sehari saja kembali. Berapa banyak orang yang pada saat tiba masa tuanya, baru dia berpikir, dia ingin menulis sebuah buku, dia ingin menghadiri sebuah majelis, dia ingin melakukan sesuatu yang mungkin bermanfaat bagi dia, atau bahkan kalau dia punya iman, dia akan berpikir untuk menjadi amal jariah. Tapi di mana dia dengan masa mudanya, yang pada saat itu semuanya, energiknya, ya, prestasinya, dan fisiknya pun, ruhnya pun masih mendukung. Nabi SAW memerintahkan kita untuk memaksimalkan hal-hal ini dan bahkan ditambah dengan hal-hal yang lainnya. Sabda Nabi SAW yang sangat masyhur diriwayatkan oleh Al-Hakim dan disahihkan oleh Syekh Albani, "Igtanib khamsan qabla khamsin." Maksimalkan, raih semaksimal mungkin kalian mampu 5 hal sebelum 5 hal. Yang paling pertama Nabi sebutkan adalah syababaka qabla haramik. Masa mudamu sebelum masa tuamu. Kemudian yang kedua, wasihatika qabla saqamik. Sehatmu sebelum tiba masa sakitmu. Wa ginaka qabla fakrik. Dan masa kayamu sebelum masa miskinmu. Wa faragaka qabla syughlak. Dan juga masa kosong, waktu kosongmu, luangmu. Dan juga sebelum datang kesibukanmu. Wa hayatika qabla mautik. Dan hidupmu sebelum matimu. Qala al-Munawi, Munawi berkata rahimahullah, seorang ulama, hadhil khamsatu la ya'rifu qadraha illa ba'da zawaliha. 5 hal ini banyak manusia tidak menyadarinya kecuali setelah kelima-limanya hilang darinya. Dan kami katakan sungguh sangat tepat apa yang diucapkan oleh Al-Munawi rahimahullah, di mana memang beliau mengatakan tidak akan pernah orang menyesali kelima hal ini kecuali memang setelah hilang. Bermula poin pertama adalah tentang masalah masa muda sebelum datang masa tua. Tentu saja kalau orang sudah tua tidak asing akan mulai melemah segala sesuatunya. Matanya mulai rabun, kulitnya mulai keriput, uban sudah mulai tumbuh di bagian kepalanya. Kemudian sendi-sendi sudah mulai melemah, bahkan gerak-geriknya pun sangat terbatas. Dan dia tentu tidak leluasa, seleluasa kalau dia di masa muda. Barulah pada saat itu dia menyadari betapa mahalnya masa muda itu. Demikian pula dengan sakit. Barulah seseorang menyadari dahsyatnya dan indahnya sehat justru pada saat dia sakit. Dan dia baru berpikir dan bahkan berangan-angan. Kalau dia disembuhkan oleh Allah, baru dia akan lakukan begini dan begitu. Mana dia di masa sehatnya? Demikian pula masa di mana kaya. Segala sesuatu jenis harta ada di tangannya. Semua peluang di depan matanya. Namun dia tidak maksimalkan. Dan dia bisa menyadari betapa besarnya peluang untuk mendapatkan amal-amal jariah dari harta dia. Atau melanjutkan silaturahim. Atau meraih hati manusia bahkan pada saat dia sedang kaya. Sekarang pada saat dia jatuh bangkrut. Sudah nggak punya lagi harta. Semuanya hanya jadi penyesalan.
Begitu juga dengan kesibukan yang tiada hentinya, yang karena satu dan dua hal, kesibukan dengan keluarga, ujian-ujian yang datang, dan segala macam hal, akhirnya pada saat itu baru menyadari betapa mahalnya waktu luang yang sering dibuang-buang dengan menonton sesuatu di handphone yang tidak ada manfaatnya, atau ngobrol kosong dengan teman-teman yang harusnya di saat itu dia maksimalkan. Demikian pula pada saat ajal datang, maka barulah seseorang itu menyadari betapa mahalnya kehidupan itu. Allah subhanahu wa ta'ala mengekalkan dalam satu surah Al-Quran yang semua kita saya yakin hafal. Di juz 30 surah At-Tin. Namun sayangnya sangat sedikit orang yang merenungi dan mengetahui makna tafsir daripada ayat-ayat ini. Kita langsung masuk surah At-Tin ayat 4 sampai ayat 6-nya. Di ayat 4-nya Allah berfirman, "Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim." Itu ayat 4, ayat libatnya thumma radadnahu asfala safilin. Ayat 6-nya illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Ayat ini luar biasa maknanya. Kami telah menciptakan manusia pada keadaan yang paling sempurna. Dan kemudian kami kembalikan dia di keadaan yang sangat terhina. Jauh dari keadaan yang pertama. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka mereka mendapatkan pahala yang tidak terputus-putus. Kalau orang cuma memahami letter-letternya, mungkin sangat dangkal sekali dan sangat tipis pemahamannya. Tapi lihat bagaimana ulama menafsirkan ini. Kita ambil sebagian saja. Di ayat 4-nya, makna laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah ciptakan manusia pada keadaan yang paling sempurna, kata Ikrimah rahimahullah. Yaitu kami menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya masa muda. Disebutkan masa muda. Jadi bukan kesempurnaan fisik yang dimaksud. Sebagian orang mungkin memahami, oh ini takwim sempurna maksudnya fisiknya saja. Bukan. Justru ulama memahami masa ahsanat takwim adalah masa muda. Yang penuh dengan kekuatan dan semangat untuk beramal. Ini yang dimaksudkan. Sementara ayat 5-nya, thumma radadnahu asfala safilin. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, lalu kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Maksudnya dikembalikan ke masa tua renta. Setelah berada di usia muda atau dikembalikan ke masa-masa yang tidak semangat lagi beramal. Orang kalau sudah tua, pikun, rabun, sebenarnya dia malas beribadah. Bukan hanya sekedar rasa malas biasa, memang fisiknya pun tidak mendukungnya. Di saat matanya sudah buta, sendi-sendi sudah lemah, sudah bungkuk dan segala macam hal. Maka mereka tidak bisa lagi beramal. Ini tafsir yang benar dari surah At-Tin tadi. Sementara ayat 6-nya, illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali, Allah kecualikan. Ini ada hubungannya dengan masa muda dan masa tua. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka mereka mendapatkan pahala yang tidak henti-henti. Kata An-Nakhai rahimahullah, yang dimaksud adalah jika seseorang mukmin di masa senjanya dan pada saat itu dia sulit sekali beramal, kalau sudah tua, sudah rabun, sudah lemah sendi-sendinya, sudah nggak bisa banyak energik lagi atau bergerak gitu ya. Di saat senja itu, maka tetap akan dicatatkan baginya pahala yang tidak putus-putus bila di masa mudanya dia beramal. Ini dimaksud dengan dia, kecuali orang beriman dan beramal saleh akan mendapatkan pahala yang tidak henti-henti. Jadi kalau orang di masa mudanya, seperti kita sekarang Allah masih berikan umur dan masih bisa energik beramal, maka di masa tua nanti, di saat mata rabun, nggak bisa lagi buka handphone atau aplikasi Al-Quran untuk melihat misalnya. Tidak bisa lagi baca Al-Quran, tidak bisa lagi misalnya mengirim pesan kepada keluarga melalui SMS ataupun WA, ataupun yang misalnya. Gitu ya. Tidak bisa lagi kita posting seleluasa sekarang kalau kita posting berita-berita yang positif di media kita. Maka di masa muda kita pernah lakukan, tetap akan diberikan pahala karena dia sudah punya halangan di masa tuanya. Qutaibah rahimahullah berkata, makna daripada firman Allah subhanahu wa ta'ala, kecuali orang-orang yang beriman, yaitu beriman di masa mudanya, di saat ia semangat beribadah, maka di waktu tua tidak akan berkurang pahala amalan mereka di saat mereka telah lemah. Dinukil dari kitab Zadul Masir, jilid 9, halaman 172 sampai 174. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan masa muda adalah masa kuat, masa semangat untuk semua manusia. Bahkan hewan-hewan, bahkan tumbuh-tumbuhan. Semua masa-masa muda itu dianggap masa-masa energik. Bukan hanya di kalangan manusia. Tentu jin juga sama, walaupun kita tidak hidup di alam mereka.
Allah mengekalkan dalam surah Ar-Rum, surah nomor 30 ayat 54. Allahu alladhi khalaqakum min dha'fin, thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah, thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shaybah, yakhluqu ma yasha'u wa huwal alimul qadir. Yang artinya, Allah lah yang telah menciptakan kalian dari masa lemah. Sebagian ulama tafsir mengatakan dari sperma yang kalau dituangkan, selepas hubungan biologis dibuang. Laki-laki itu menumpahkannya, si istri mungkin membuang, menceboknya. Tidak diperlukan. Kecuali memang yang Allah izinkan membuahi sel telur. Baunya pun mungkin tidak semua orang suka. Misal, dari hal-hal yang seperti itu, kalaupun bertemu antara sperma sama sel telur, kata para ulama, dia masih melalui proses yang sangat lemah. Sperma, titiknya kecil sekali. Itu harus menggunakan alat yang canggih untuk melihat. Karena dia sangat kecil. Dan satu gumpalan-gumpalan sperma dituangkan oleh seorang suami di rahim istrinya. Itu miliaran sperma dalamnya. Dan lolos cuma 1 atau 2 saja. Kebanyakan 1. Yang kembar ini jarang sekali terjadi. Kemudian pada saat bertemu dengan sel telur yang juga lebih halus daripada debu. Itu dia menempel di rahim dengan sangat lemah. Bisa setiap saat gugur. Maka kita biasa dengar dengan keguguran misalnya. Lemah sekali. Kemudian juga kalau terus terbentuk pun bertemu menjadi darah, gumpalan darah, menjadi tulang, kemudian menjadi seterusnya otot dan jadi manusia lah juga masih lemah. Sampai lahir pun manusia masih lemah. Gak bisa buat apa-apa kalau bayi. Anak-anak pun sama. Masih dibantu oleh orang tuanya. Allah siapkan fasilitas orang tuanya mengurusnya dan segala macam. Betul-betul dhaaf, kelemahan. Sampai kita mulai beranjak remaja pun masih lemah. Masih banyak yang harus kita pelajari. Allah mengatakan, kami telah menciptakan kalian dari kelemahan. Ini makna kelemahannya. Kemudian kami jadikan kalian kuat. Mulailah dia jadi sarjana, mulai punya ilmu, mulai punya pengalaman, mulai punya pekerjaan, bisa hidupi diri sendiri. Itu masa energiknya. Kami ciptakan itu. Kemudian kami jadikan juga sesuatu kekuatan itu pasti dia akan lemah lagi dan menjadi tua. Ini proses-prosesnya. Lalu kata Allah, Allah menciptakan apapun yang dia inginkan dan Allah maha mengetahui dan maha kuasa. Kalau seseorang sibuk di masa mudanya dengan amal-amal saleh, Allah memberkahi hidupnya dalam segala hal. Anggota tubuhnya Allah jaga, matanya, telinganya, anggota tubuh secara umum. Allah panjangkan umurnya. Allah berkahi rezekinya. Amal-amal saleh yang pernah dikerjakan di masa muda tetap dicatat pahalanya. Apa yang dia produksi, ya, yang dia kerjakan di masa muda, menulis buku, berdakwah atau apa sajalah, berbisnis, dia akan panen di masa tuanya. Juga Allah akan memperbaiki keturunannya. Sekian banyak manfaat kalau kita maksimalkan di masa muda. Disebutkan ada seorang ulama, ini salah satu contoh saja, dia berjulukan Al-Qadhi karena menjadi Qadhi dari umur 14 tahun. Dan Allah karunia beliau umur sampai 160 tahun. Dia berjulukan Abu Syuja, namanya Ahmad bin Husain bin Ahmad Asy-Syafi'i. Salah satu ulama yang mengikuti madhab Syafi'i rahimahullah. Beliau hidup kurang lebih dari tahun 433 sampai 596 Hijriah. 160 tahun umurnya. Dan di masa mudanya terkenal sangat cinta dengan ilmu, selalu belajar, dan saking alimnya di umur 14 tahun diangkat menjadi qadhi atau hakim. Dan dia juga terkenal sangat dermawan, tidak suka mengganggu orang lain. Masa mudanya dipakai untuk kebaikan sesuai dengan syariat Allah SWT. Tentu kebaikan yang dipandang baik dalam syariat Allah SWT, dan buruk yang dipandang buruk oleh syariat Allah SWT, bukan yang lainnya. Maka pernah ditanya satu waktu, apa rahasianya? Karena sampai 160 tahun matanya masih terang, fisiknya masih oke sampai dia wafat. Ilmunya juga masih hadir majelis ilmu, dia mengisi pengajian. Maka ditanya apa rahasianya? Beliau mengatakan, aku selalu menjaga anggota badanku ini dari maksiat kepada Allah di waktu muda. Makanya Allah menjaga anggota badanku pada waktu tuaku. Dinukil dari kitab Al-Ghaya wa Taqrib. Ibn Rajab rahimahullah juga berkata, saat para ulama melihat orang-orang yang tua, ya, ini dinukil dari kitab Al-Jami' Ulum wal Hikam di halaman 225. Beliau mengatakan, ulama-ulama di masa beliau, kalau melihat ada orang di pinggir jalan, mohon maaf kalau pas ada keadaannya seperti ini di antara jemaah, saya tidak bermaksud. Tapi ini dinukil oleh Ibn Rajab yang sudah ratusan tahun yang lalu meninggal. Kalau ada di antara ulama-ulama melihat di pinggir jalan ada orang sudah tua, masih mengemis, lemah, penuh dengan penyakit, terhina, nggak punya kedudukan, maka mereka langsung mengatakan, sungguh orang ini telah menyanyiakan masa mudanya dari amalan saleh. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah berkata, bila seorang mukmin meninggal dalam keadaan menjaga hak Allah
Dari masa mudanya dia jaga, apalagi itu berjalan. Tentu orang juga kalau sudah terbiasa di masa muda, masa tua dia akan terbiasa juga mengerjakannya. Karena sudah jadi rutinitasnya. Maka Allah akan menjaga keturunannya. Allah juga akan jaga. Karena kita tidak punya kemampuan untuk selalu mau mengajak anak kita dan menjaga dan mengawasi mereka. Ada saja yang luput. Tetapi subhanallah, kesolehan kita bisa terwariskan. Dan sebagaimana kita menjaga hak Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan menjaga keturunan kita. Jadi bukan hanya sekedar hal-hal yang tadi sudah kami sebutkan. Keturunan pun akan dijaga. Siapa yang ingin anaknya menjadi soleh dan soleha, dia jaga hubungan baiknya dengan Allah. Itu juga disebutkan oleh Sa'id bin Musayyib rahimahullah. Seorang ulama tabi'in, dia berkata pada anaknya, aku akan senantiasa memperbanyak solatku agar Allah menjagamu. Dinukil dari kitab Jami' Ulum wal Hikam di halaman yang sama 225. Ibnu Rajab juga masih mengatakan di buku yang sama, barang siapa yang menjaga hak-hak Allah, maka Allah akan menjaganya dari berbagai gangguan. Bukan berarti tidak ada gangguan dalam hidup. Rasulullah SAW terganggu. Bagaimana orang munafik memfitnah beliau dengan mengatakan bahwasanya Aisyah adalah berzina dan segala macam hal. Mereka mengganggu dengan banyak statement yang tidak baik. Tapi Allah SWT menjaganya. Nah seperti itu kurang lebih. Allah menjaga kita. Sehebat apapun tipu daya seseorang akan menyusahkan kita, tidak akan berhasil dan tidak akan pernah bisa menyusahkan kita. Mungkin ada kesedihan sedikit, terganggu sedikit, tapi tidak akan sampai makar mereka berhasil. Sebagaimana Allah mengatakan, wa makaru wa makarallah, wallahu khairul makirin. Mereka mengatur tipu daya, Allah sebaik-baik pengatur tipu daya. Ini kata Ibnu Rajab rahimahullah. Barang siapa menjaga hak-hak Allah, maka Allah akan menjaganya dari berbagai gangguan. Kadang-kadang Allah biarkan lepas dari kita hal-hal yang kita tidak sangka, itu ternyata untuk menjaga diri kita. Masa muda adalah masa ibadah dan berjuang untuk agama. Allah subhanahu wa ta'ala kagum justru dengan anak-anak muda yang tidak mengikuti hawa nafsunya di masa muda, kecuali pada perintah-perintah Allah. Sibuk dengan itu. Al-Quran, zikir, doa, yang mungkin di masa kehidupan kita sekarang lebih banyak dilakukan oleh orang-orang yang sudah tua. Kita bisa bayangkan kalau nanti umur 40, 30, 40, 50, 60 tahun baru dia taubat, maka masih ada 10, 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu luput yang mesti menambah atau bisa dicatat amal-amal soleh di dalam buku amalnya. Di mana Nabi SAW mengatakan, Inna Allah Azza wa Jal la ya'jabu min syabin laysa lahu sabwa. Sesungguhnya Allah itu kagum dengan anak muda justru yang tidak mengikuti hawa nafsunya pada hal yang dilarang. Maksudnya dia sibuk dengan amal-amal saleh. Hadis riwayat Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Albani. Setiap muslim di masa mudanya hendaklah segera menghabiskan waktu, energi, potensinya pada agama Allah agar ia memiliki peluang maksimal dalam mengumpulkan amal saleh di timbangan amal nanti pada hari kiamat. Jadi akhir hidupnya di masa tua itu tinggal penambahan saja. Masa mudalah itu hasil kita, atau itulah saat kita menanam bibit-bibit amal saleh. Bagi orang tua, segera selamatkan anak-anakmu. Jangan terus berkata, tanda kutip, kasihan masih kecil sehingga anda dibiarkan tidak sholat. Belum balik, biarkan saja. Kasihan panas kalau pakai jilbab. Dengan berbagai macam bisikan syaitan yang dia tidak sadari dia ucapkan. Akhirnya anaknya sebelum balik gak pernah tahu sholat, gak tahu bacaan, gak pernah ikut puasa, gak tahu zikir pagi petang, gak tahu zikir habis sholat, gak pernah dengar ayat Al-Quran, gak pernah hadir di pengajian. Dia mau nanti kalau anaknya sudah balik, ini orang yang bodoh, tidak faham. Masa sebelum balik, masa membiarkan anak kita ikut training agar pada saat dia balik, itulah masa start dia melakukan amal-amal saleh. Jangan tiba masa balik, baru seperti orang kebakaran jenggot. Tiba-tiba buat kursus secepat mungkin, nak kamu sudah balik hari ini, kamu sudah mimpi, misalnya kalau laki-laki, sudah tumbuh kumis, perempuan sudah haid, jadi sekarang kamu harus sholat ya nak, sholat itu begini caranya. Jadi baru hari itu dia mau start. Tapi kalau kita biasakan, Nabi SAW mengatakan ajarkan anak kalian sholat di umur 7 tahun. Pukul mereka di 10 tahun, ini sebelum balik. Supaya mereka terbiasa sebelumnya. Seperti juga di Indonesia sering kadang-kadang dalam ibadah, puasa ini sering kami ingatkan. Sasi terus tersebar di masyarakat kita. Tidak apa-apa anak, kalau tidak bisa tahan puasa setengah hari saja. Di buku fikih mana ada puasa setengah hari? Puasa itu sehari. Dinukil para sahabat Nabi berkata ridwanullah alaihinna, kami mengajak anak-anak kami puasa pada saat mereka masih kecil dan sehari penuh. Di saat mereka berkeluh kesah, maka kami berikan mereka, kalau mereka sudah haus lapar, kami sibukkan mereka dengan mainan sampai tiba waktu azan maghrib.
Kalau ada anak kita sudah tidak tahan puasa, misal dia haus sekali, oke, tapi kita jelaskan. Jangan bilang tidak apa-apa nak, kamu puasa setengah hari saja. Ini enggak ada dalam hukum Islam. Kita katakan nak, silakan batalkan, karena kamu masih belum balik, tapi puasamu hari ini tidak diterima. Belum sempurna, harus sampai maghrib. Dan siapkan hadiah buat mereka. Itu motivasi yang benar. Begitu juga sering kali kami dengar ini ya. Enggak apa-apa nak, masa muda, silakan, puas-puasin. Puas-puasin apa? Puas-puasin berzina, coba rokok, coba narkotika, coba semua segala macam pelanggaran, sehingga akhirnya itu jadi pola dia di masa tua, Anda akan dapat dosa jariah. Kenapa sebodoh itu? Kenapa enggak justru membuat mereka beramal soleh, sehingga kita panen dengan pahala mereka, mereka pun baik untuk di masa tuanya. Jadi prinsip-prinsip seperti ini harus betul-betul diperbaikin karena banyak sekali tersebar dan istilah-istilah yang seperti itu kurang lebih. Sehingga dibiarkan anaknya terjerumus dalam kemaksiatan wa na'udzubillah. Kita lihat contoh para salafus saleh. Kalau pernah dengar awal dakwah Nabi SAW di Mekah 13 tahun di Mekah, itu semua dengan gangguan. Diganggu. Bahkan tidak masuk Islam dalam sebagian buku sejarah kecuali 153 saja. 83 orang hijrah ke Ethiopia, 70 tinggal di Mekah bersama Nabi SAW. Ada sebagian sejarah mengatakan lebih dari itu jumlahnya sedikit. Tapi di saat itu yang mendukung dakwah Nabi SAW, di antara anak yang menyiapkan rumahnya, yang mendukung dakwah Nabi SAW, menjadikan rumahnya sebagai sekolah untuk para sahabat, Al-Arqam bin Abil Arqam. Tahu umurnya berapa? 16 tahun. 16 tahun orang ini sudah berkorban untuk dakwah Islam. Dan sebagian ulama mengatakan Arqam bin Abil Arqam masih sudah panen pahala di masa mudanya. Dan dia panen pahala selama Islam menyebar sampai hari kiamat. Karena dia menyiapkan rumahnya untuk dakwah Nabi SAW. Tiap hari Nabi datang situ ngajarin Islam di awal-awal Islam. Sementara masih dibenci ya dakwah tersebut. Begitu juga kita tahu peran dan kiprah sahabat yang mulia. Dua orang yang dijamah surga, Zubair bin Awam dan Talha bin Ubaidillah. Dua-duanya masuk Islam di umur 16 tahun. Dan semenjak itu mereka sudah berjuang dalam agama Islam. Waktu terjadi perang Uhud, yang membela Nabi SAW pada saat ada serangan orang-orang Quraisy dan betul-betul anak panah terserang, tombak dilemparkan, lembing dilemparkan kepada Nabi SAW. Talha bin Ubaidillah yang tadi masuk Islam umur 16 tahun datang dan memasang badannya sampai dia dikira sudah meninggal karena seluruh badannya bagian belakang dipenuhi dengan tombak dan anak panah dan dia melindungi Nabi SAW. Sampai kata Abu Bakar radhiyallahu anhu, dia cemburu dengan Talha, cemburu positif. Dia mengatakan sungguh perang Uhud miliknya Talha. Begitu juga sempat di pipi Nabi SAW tertancap ujung topi besi, maka beliau menggigit dengan giginya karena memuliakan Nabi SAW, tidak ingin cabut dengan tangannya sampai tanggal giginya. Dan dinukil oleh para sahabat, mereka mengatakan kami melihat Allah memberikan ketampanan ekstra kepada Talha justru setelah mencabut dengan giginya besi yang tertancap di pipi Nabi SAW. Zubair bin Awam yang tadi juga 16 tahun masuk Islam. Kita bisa bayangkan bagaimana orang tua makin mendidik mereka. 16 tahun di masa sekarang masih sibuk dengan kebebasan yang selalu disebarkan gitu. Bebas, bebas silakan. Coret-coret sana sini, tawuran, berantem, ganggu guru, ya dan segala macam hal yang kita sudah lihat film-film dicontohkan di sinetron di Indonesia itu semuanya masa muda nakal. Ya. Bisa dikatakan seperti itu gambarannya. Bolos sekolah, ganggu temannya, narkotika, hamil di luar nikah, wa na'udzubillah dan segala macam hal. Yang akhirnya terdidiklah masyarakat kita dengan itu. Ini Zubair bin Awam 16 tahun masuk Islam, setelah itu dia hijrah ke Madinah ikut dengan Nabi SAW. Waktu terjadi penyerangan Khaybar, maka ada satu kesatria yang keluar dari benteng Yahudi, itu dikatakan tingginya sama dengan pohon kurma. Kekar sekali badannya. Dan dia keluar, dia menantang duel kaum muslimin. Maka Zubair pun keluar. Padahal Zubair lebih kecil fisiknya daripada dia. Dan berhasil membunuhnya. Maka Nabi SAW mengatakan semua Nabi punya bodyguard, punya pembela setia. Dan pembelaku adalah Zubair bin Awam. Ini contoh-contoh saja. Begitu juga kita tahu, begitu banyaknya sahabat-sahabat yang lebih muda lagi. Di perang Uhud, ada seorang sahabat berumur 13 tahun namanya Rafi' ibn Khadij radhiyallahu anhu. Di saat Nabi SAW menolak anak-anak yang masih 13-14 tahun tidak boleh ikut jihad. Takutnya mereka nggak bisa melawan musuh nanti. Rafi' datang dan mengatakan, ya Rasulullah 13 tahun. Ini mungkin masih kelas 2 SD kalau kita sekarang. Kelas 2 SMP, kelas 1 SMP maksud saya. Tamat daripada SD. SD kan tamat 12 tahun biasanya. Ini 13 tahun berarti kelas 1 SMP lah atau kelas 2 SMP. Kita bayangkan anak-anak kita bandingkan dengan Rafi'. Rafi' apa? Mengatakan, ya Rasulullah, Anda melarang orang-orang yang sebaya dengan saya untuk berjihad. Tapi saya mahir memanah. Coba tes saya. Kalau saya mampu, ikutkan saya berjihad. Dia tahu ini kalau masuk medan perang bisa ditebas lehernya oleh musuh. Tapi dia punya keberanian. Bayangkan bagaimana orang tuanya mendidiknya. Maka dia pun akhirnya dites oleh Nabi dan diikutkan berperang.
Ternyata waktu lihat dia lolos, seorang sahabat yang lain juga 13 tahun. Namanya Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu. Samurah datang mengatakan, ya Rasulullah, Anda loloskan Rafi. Ini perdebatan mereka tentang ikut mati perang atau tidak. Bukan lagi cuma sekedar mau pergi ke mall, belanja, beli mainan. Bukan itu pikirannya. Dia datang 13 tahun mengatakan, ya Rasulullah, Anda izinkan Rafi untuk ikut berperang jihad. Saya juga ingin. Dia mahir memanah, saya mahir bergulat. Izinkan saya bergulat dengan Rafi. Dia tidak tantang orang lebih tua. Sama Rafi, kalau saya menang ikutkan saya jihad. Nabi SAW tes di depan para sahabat, ternyata Samurah menang. Dan Samurah juga ikut berjihad. Lihat bagaimana pemikiran mereka. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu masih muda sekali. Itu kemudian menghadapi Amr bin Wud. Ini seorang kesatria Quraisy yang terkenal Jazairah tidak pernah kalah berperang. Dia kalau perisainya, pedangnya semua terkenal yang paling mahal Jazirah Arab. Dia berhasil, dia 80 tahun saking mahirnya berperang, dia bisa lewatin parit yang sekian meter itu. Lalu dia menantang duel kaum muslimin. Lalu kemudian Nabi SAW membiarkan sahabat sampai yang mau maju, tapi tidak ada yang maju kecuali Ali. Ali sempat mengatakan, saya Rasulullah. Intinya sebenarnya Nabi SAW izinkan Ali berduel dengan dia. Setelah berduel, subhanallah, Ali berhasil membunuhnya. Dan ini umur Ali waktu itu masih sekitar 19 atau 20 tahunan. Masih sangat muda. Bagaimana figur-figur seperti ini lahir. Dan terlalu banyak contoh berhubungan dengan masalah ini. Seperti contohnya kita tahu ada Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Amr bin As, Anas bin Malik, Jabir bin Abdullah. Semua dan orang-orang banyak sahabat Nabi, Usama bin Zaid. Banyak sekali kalau kita lihat sahabat-sahabat Nabi umurnya belasan tahun. Bahkan waktu Nabi SAW meninggal umur mereka masih belasan tahun. Tapi mereka sudah digunakan masa mudanya dengan ketaatan. Kita pada pernah dengar nama Anas bin Malik. Anas bin Malik ini umurnya masih 9 tahun. Dibawa oleh ibunya Ummu Sulaim. Lihat bagaimana ibunya mendidiknya. Bawa ke Nabi SAW lalu mengatakan, ya Rasulullah, jadikan Anas pembantu Anda. Biar dia belajar. Ibunya rela anaknya jadi pembantu di rumah Nabi SAW. Disuruh-suruh sana sini. Ya jadi pembantu. Apa saja yang Nabi butuhkan? Yang penting dia bisa jadi orang baik. Yang penting dia bisa belajar. Dan betul, Anas bin Malik termasuk salah satu sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Karena hidup selama kurang lebih 9-10 tahun di rumah Nabi SAW. Sebagaimana beliau banyak menukil tentang perbuatan Nabi di rumah. Beliau mengatakan, saya hidup selama kurang lebih 10 tahun di rumah Nabi SAW. Saya belum pernah temukan Nabi marah-marah, membentak-bentak para istri dan juga para pembantunya. Dan pernah aku disuruh untuk belanja sebuah barang oleh Nabi SAW. Kemudian aku pun keluar dan aku menemui anak-anak sebayaku di pelataran masjid. Kemudian aku pun pada saat itu bermain dengan mereka dan lupa. Tiba-tiba saja aku dengar suara dari belakang mengatakan, ya Unais. Orang Arab itu dalam bahasa retorika bahasa Arab ada namanya ismu tasgir. Mengecilkan nama itu untuk memuliakan, memberikan kemuliaan ekstra. Jadi Anas bisa dipanggil dengan Unais. Maka ada suara kata Anas, saya dengar dari belakang mengatakan, ya Unais. Waktu saya balik nanti dia adalah Rasulullah SAW. Dan Nabi mengatakan, hai Unais, tidakkah kau berselesaikan hajatku baru kau bermain. Jadi mereka memang digunakan masa mudanya demi untuk kebaikan-kebaikan. Sebagai penutup kita tahu sabda Nabi SAW yang mulia, Sab'atun yudhulumullah fi dhulli yawma la dhilla illa dhillu. Ada 7 golongan Allah naungi, tidak ada naungan kecuali naungan Allah SWT di mahsyar. Dalam surah Al-Hajj Allah gambarkan bagaimana pada saat itu orang sempoyongan. Seperti mabuk tapi tidak mabuk. Siksaan Allah sangat pedih. Orang tenggelam dengan keringatnya sendiri. Sampai mata kaki, sampai lutut, sampai perut. Ada yang sampai di dadahnya. Dan mereka menunggu Allahu alam berapa lama. Dan itu semua siksaan luar biasa. Ada 7 golongan yang Allah selamatkan. Tentu ada tambahan satu lagi golongan di riwayat yang lain. Yaitu orang yang melunasi atau orang yang memaafkan utang orang lain atau meminjamkan uang kepada orang lain. Tapi 7 golongan ini mungkin tidak asing hadisnya. Saya akan fokus saja kepada bahasan kita. Salah satunya adalah syabun nasya'a fi ibadatillah. Anak muda yang tumbuh di atas ketaatan kepada Allah SWT. Masa mudanya digunakan ketaatan kepada Allah juga akan menyelamatkan dia nanti di akhirat. Aku qouli hada, saya sudah mengucapkan perkataan saya ini, wa astaghfirullah li wa lakum, dan saya istighfar kepada Allah, mengajak jemaah istighfar kepada Allah, fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim, istighfarlah kepadanya, dia Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sebelum kita berdoa, kami mengingatkan kembali kepada orang tua. Wariskanlah yang terbaik kepada anak-anak kita. Kalau kita dulu belum bisa baca Quran kecuali di umur 25 tahun, 30 tahun, pastikan kita menutupi kekurangan kita dengan mengajarkan mereka justru di 10 tahun mereka harus hafal Quran. 15 tahun mereka hafal Quran. Jangan mewariskan keburukan.
Jangan seorang ibu misalnya mengatakan pada anaknya, udah nggak apa-apa nak, nggak usah pakai jilbab, nanti kalau sudah nikah saja. Ibu juga dulu begitu kok. Oh nggak apa-apa nak, bergaul bebas saja. Ibu juga dulu hamil di luar nikah. Ayahnya mengatakan tidak masalah, bebasin. Ayah juga dulu begitu kok. Selalu yang diwariskan keburukan. Justru itu akan menjadi dosa bagi kita. Jadi seharusnya kita menutupi kekurangan kita di anak-anak kita. Kita harus membuat mereka lebih tinggi prestasinya daripada kita. Kita selalu mendoakan, kita selalu memperbanyak amal soleh agar Allah memperbaiki mereka. Ingat, tutupi kekurangan kita justru di anak-anak kita. Jadikan mereka sebagai amal soleh dan amal jariah buat kita. Nabi SAW mengingatkan dari 7 hal yang terus mengalir pada saat seseorang meninggal dunia, amal soleh setelah ilmu yang bermanfaat, Nabi SAW mengatakan anak soleh. Karena anak soleh tidak bisa kalau tidak dibentuk. Tidak mungkin mengkhayal anak-anak dibiarkan sama pembantu rumah tangga, dibiarkan hidup sendiri dengan handphonenya, lalu mau jadi anak soleh. Itu mimpi siang bolong. Orang tuanya punya peduli. Ingatkan anaknya, tegasi dia. Baca doa ini nak, masuk kaki kanan ke masjid, keluar kaki kiri. Ayo sholat ke masjid, baca doa ini, hafal surah ini. Apapun yang dia minta hubungkan dengan prestasi ibadah. Sehingga dia selalu menjadikan ibadah sebagai polanya. Dan memang masanya anak-anak belajar sebagaimana dulu kita. Mereka biasa lupa, mereka biasa salah. Kontrol emosi kita. Selalu kita doakan kebaikan-kebaikan pada mereka. Dan kita juga berusaha menyadarkan diri kita kalau memang ini adalah amal soleh yang akan menutupi kekurangan saya di masa lalu. Mari kita hadirkan hati dan fikiran kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala karena di hari Jumat ada mustajab doa dan salah satunya adalah pada saat khatib di khutbah kedua sampai diiqamahkan salat, makanya semuanya khatib berdoa di khutbah kedua. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami memujimu ya Allah sebagaimana layak kau dipuji sebagai pencipta. Kami memujimu dengan penuh keyakinan kau sedang melihat kami, mendengar kami dan mengetahui isi hati kami. Dan kami memujimu ya Allah dengan puji-pujian para malaikatmu, puji-pujian para rasul dan utusanmu, dan para wali-walimu. Kami memujimu ya Allah sampai engkau memberatkan timbangan amal kami dengan puji-pujian ini. Dan kami mengucapkan salam hormat kami kepada utusanmu, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sebagaimana engkau telah perintahkan kami untuk mengucapkan dan sebagaimana engkau dan para malaikat mengucapkan salam kepadanya. Ya Allah, kami tidak berkumpul di masjid ini dan menghadiri Jumat ini kecuali karena kami meyakini dan menyadari ini adalah kewajiban kau bebankan kepada kami. Maka terimalah ini dengan pahala yang sempurna dan terimalah seluruh amal-amal soleh yang pernah kami kerjakan, sunnah ataupun wajib. Kami ikhlas atau kami kurang ikhlas, kami sempurnakan atau kami kurang sempurnakan. Terimalah semua ya Allah. Terimalah juga amal-amal soleh yang sedang kami kerjakan. Terima juga amal-amal soleh yang akan kami kerjakan sampai ajaran dan dengan pahala yang sempurna. Ya Allah, apapun dosa dan kesalahan dan kekhilafan yang pernah kami lakukan, maafkanlah ya Allah. Karena Engkau Maha Ghafur, Maha Pengampun, Afu dan juga Tawwab. Ya Allah, kami sedang berada di negeri kami yang tercinta ini. Engkau lahirkan kami di negeri ini. Engkau membuat kami meminum air, menikmati tanah dan hasilnya, bernaung di bawah langitnya. Dan apapun yang kami dapatkan dari semua nikmat ini ya Allah, jagalah. Kami mohon kepadamu ya Allah, jaga ketentraman, persatuan, kesatuan dan kemerdekaan kami ya Allah. Beri petunjuk para pendidik menjalankan tugas amanah dengan baik. Dan juga jadikan kami masyarakat yang selalu gotong royong dengan permintaan kami untuk menjaga nikmat besar ini. Dan siapa menginginkan keburukan bagi negeri kami, bagi agama kami, bagi pemimpin kami, bagi diri kami, keluarga kami dan apa yang berhubungan dengan kami, maka kembalikan tipu daya mereka pada diri mereka sendiri. Ya Allah, ampunilah seluruh muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat yang hidup dan juga sudah meninggal. Saudara-saudara kami di Palestina, di Sudan dan dimanapun yang sedang tertindas. La haula lana wa la quwata illa bik. Kami kita punya daya dan kekuatan kerja dari sisimu ya Allah. Tolonglah mereka. Ikhlaskan niat mereka. Terima para syuhada mereka, muliakan Islam di tangan mereka dan tangan kami semua, dan ikut sertakan kami bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta juga dengan jiwa kami. Dan Rabbana atina fid dunya hasanah, berikanlah kami semua yang terbaik di dunia, wa fil akhirati hasanah, dan semua yang terbaik di akhirat, wa qina adzabannar, dan selamatkan kami dari api neraka, wa adkhilnal jannata ma'al abrar, masukkan kami ke dalam surga bersama dengan orang-orang yang patuh. Ya Azizu Ghaffar, wa Izzat yang Maha Mulia dan Maha Pengampun, ya Rabbal Alamin. Wahai Tuhan alam semesta, wa sallallahu nabiyina wa habibina Muhammadin wa alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin. Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba. Allah selalu menyuruh kita berbuat baik, keadilan dan juga berbuat baik kepada sanak kerabat. Wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Allah larang perbuatan mungkar, keji dan juga pembangkangan. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Allah berikan itu, Allah jadikan sebagai peringatan, maka jadikan sebagai pegangan hidup kita semuanya. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum. Ingat Allah, Allah akan ingat kepada kalian. Washkuruhu ala niyami yazidkum. Syukur nikmat dia pasti akan